Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala pada malam ini masih memberikan nikmat hidayah beribadah kepada kita sekalian, sehingga bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan ta'lim bersama. Semoga amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nikmat beribadah terutama bisa sholat berjamaah semoga Allah senantiasa anugerahkan kepada kita sekalian dimanapun kita berada bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan kitab Al-Adab Al-Mufrad tentang At-Tiyarah. At-Tiyarah itu babnya yang ke-408. Tiyarah dikenal pada masa jahiliyah, yang artinya karena ada sesuatu yang datang atau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, maka dengan hal tersebut bernasib sial. Itu namanya tiyarah. Ya. Masuk kupu-kupu ke rumah, ya, kita bilang, wah ini nanti sial. Nah, tiyarah namanya. Ya. Nanti kita bahas. Dan itu hukumnya syirik. Ya. Kita bacakan hadisnya dulu. Anna Abu Hurairah qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تيارة وخيرها الفعل. قال وما الفعل؟ قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم. Bahwa Abu Hurairah berkata, kata beliau, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata baginda Rasul? La tiyarata, tidak ada tiyarah, tidak ada tatuyur. Wa khairuha al-fa'lu, dan sebaik-baiknya yang mesti kita ucapkan adalah al-fa'lu. Lalu mereka bertanya, wa ma al-fa'lu, apa itu fa'l? Berkata Nabi, kalimatun shalihah yasmauha ahadukum, kata-kata ucapan yang baik yang sekiranya bisa didengar oleh saudara kalian. Baik. Penjelasan hadis ini yang pertama muncul di kalangan jahiliyah dahulu kala, dan juga pada hari ini masih ada yang bertiyarah, bertatuyur. Itu pada asal mulanya tiyarah itu dari tatuyur. Toyirun, burung. Ya, toyir itu burung. Maksudnya apa? Mereka kadang-kadang berlomba melemparkan burung ke udara. Ya, kemudian burung itu terbangnya kemana? Tidak sesuai dengan harapan mereka. Maka mereka mengatakan, pasti kita akan bernasib sial. Itu namanya tiyarah. Dahulu kala orang jahiliyah, kalau mau nagih hutang, itu pakai lomba gitu. Nanti burung dilemparkan. Kemana nih burung arahnya? Ya, kalau ke barat nggak sesuai dengan hari lahirnya, oh nggak boleh nagih hutang hari itu. Kenapa? Pasti sial. Misalkan antum lahirnya hari Ahad itu 5, ya Ahad itu 5. Berarti kalau Ahad burung ini larinya harus kemana? Anda tahu? Tahu berarti pernah. Dan bagi burung lari kemana?
Ya, begitu burungnya terbangnya kemana timur, barat, utara, selatan itu, oh ini nggak boleh lagi hari ini. Kenapa? Siang. Atau ada juga bukan cuma itu, hari ini lebih parah lagi, Pak. Jalan kemudian dibelekin burung. Nah, itu memang sial. Memang sih. Musibah itu. Tapi jangan diartikan yang lain-lain. Wah, ini dibelekan burung pasti nanti terjadi sesuatu. Tapi memang kalau dibelekan burung sih sudah berpakaian bagus, rapi-rapi, tiba-tiba burung. Ya, burung nggak tahu dianggapnya WC itu. Itu musibah kalau gitu, nggak ada masalah. Jangan libat. Nah, paling antum kalau punya burung dara. Burung dara itu kan di mana aja, ya. Kalau punya burung dara jangan coba-coba kita berada di bawahnya, apalagi pagi hari. Nggak peduli majikan, nggak peduli siapa, diberekin sama dia. Masalahnya kalau lagi mangap itu langsung turun, berak itu masuk ke mulut. Itu burung dara. Ya. Ada lagi apa? Ketika jalan misalkan melewati sesuatu tengah malam atau siang hari, tiba-tiba kucing lewat. Kucing atau anak kucing, kita bawa motor atau mobil, gimana kira-kira? Dihindari harus, nggak boleh ditabrak. Ya boleh ditabrak, dosa dong. Kalau sengaja ditabrak dosa. Tapi kalau sudah hati-hati, tiba-tiba mau kucing itu atau anaknya kelindes, gimana kira-kira? Atau takut kan? Selama ini mitosnya apa? Sial juga. Nah itu tato syirik, Pak. Diyakini antum bawa motor kemudian melindas anak kucing tidak disengaja sampai takutnya luar biasa. Wah, nanti sial nih. Itu sudah syirik. Pernah begitu? Pernah. Kalau tikus seringnya. Kenapa kucing sial, tikus enggak? Biasanya kalau kucing sial, tikus enggak. Hati-hati loh, syirik. Ya kalau misalkan antum baru sholat subuh tiba-tiba lewat kucing kelindes gak sengaja, ya, wah sial, habis pahala sholat subuhnya habis. Karena syirik. Tadi dibaca ayatnya, ya, At-Taubah tadi 17-18. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka yang syirik itu maka seluruh amal ibadahnya habitat, dilebur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia kekal dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sebenarnya yang dosa itu, ya Pak, dan nanti akan dapat azabnya dari Allah kalau memang sengaja menabrak kucing atau anaknya kucing atau cucunya kucing. Biar jelas ya, kucing, anak kucing, cucunya kucing, engkongnya kucing. Sengaja dengan zalim. Nah itu pasti, Pak. Kenapa? Tidak ada satu makhluk pun yang berinteraksi dengan kita, yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita menyiksanya ya dengan sengaja, melainkan besok akan Allah perintahkan kepada makhluk tersebut minta keadilannya. Tapi kalau dengan sengaja enggak. Jadi kalau begitu bukan cuma kucing, ya, tentu punya burung di rumah, ya, pagi-pagi sudah berkuar-kuar, lapar dia, dibiarkan sampai siang, bahkan sampai mati, hati-hati. Hati-hati. Allah akan mengizinkan nanti ada yang namanya matan. Matan itu setelah jembatan, sebelum jembatan. Ya, sebelum jembatan yang Allah bentangkan itu ada matan. Matan itu di mahsyar, tempat kisos. Ya, nanti seorang istri akan minta kisosnya kepada suami, dan sebaliknya anak kepada orang tuanya, dan tetangga, tamu, saudara, termasuk makhluk yang berinteraksi dengan kita. Diizinkan oleh Allah untuk minta keadilannya. Dan itu dicatat oleh malaikat yang mencatat amalan kita, Raqib dan Atid, tidak bisa mengelak. Hadisnya sangat jelas kan? Seorang ahli ibadah masuk neraka gara-gara tidak memberi makan kucing. Makanya kalau punya kucing di rumah, baik kucing yang sengaja dipiara atau kucing yang liar, kan ada kucing liar itu, ya. Kucing dia tuh kucingnya kalau kita waktu makan tiba-tiba muncul. Ada begitu kan? Antum makan siang tiba-tiba ngeong-ngeong, dia tahu betul ya, tahu betul jam makan itu. Kucing Toma namanya. Toma pengen makan.
Nah itu kasih makan. Nah, lalu kemudian apa yang kita korbankan, yang kita siapkan, hatta cuman syaukah duri ikan, ya, cuman duri ikan, Pak. Jangan kita berpikir ketika kita memberikan makan kepada kucing bahwa tidak mendapatkan pahala, pasti mendapatkan pahala. Kalau sekecil apapun kita dibalas dengan pahala dari Allah Taala, maka sekecil apapun kezaliman kita terhadap binatang tersebut akan dibalas oleh Allah Taala. Jadi yang ngelindas kucing itu yang akan dibalas itu siapa? Melindas dengan sengaja dan zalim. Kalau nggak sengaja jangan takut. Kalau nggak sengaja lindas masih takut, itu namanya tiara, tatoyun, syirik dia. Ya. Sampai gak bisa tidur. Kata istrinya, kenapa Bang gak bisa tidur? Tadi habis apa? Lindas kucing. La ilaha illallah. Duit banyak, mobil bagus, gara-gara lindas kucing aja gak bisa tidur. Aneh. Ini ilmu. Ya, ilmu. Ada lagi apa Pak? Yang bikin mitos tiarah gitu. Lindas kucing apa lagi? Yang hari ini masih diyakini. Hah? Ular. Kalau ular apa mitosnya? Datangnya banyak. Hah? Oh dari dinas nanti datang. Nah itu mitos juga. Saudara-saudaranya. Dia punya LSM dia. Nah ada Pak, sekali nggak ada. Ya ini hadis jelas itu tiara Pak. Siapapun yang menganggap tiara dan itu syirik. Kecuali tadi kalau dengan bukan cuma itu, ibu-ibu misalkan di rumah nyamuk banyak. Kemudian pakai semprot atau raket nyamuk. Tetapi dengan dolim, sumpah serapah, itu akan diminta keadilannya di akhirat nanti Pak. Sama semuanya. Membunuh binatang yang boleh dibunuh. Tetapi pertama membunuhnya baca bismillah, kedua tidak boleh dolim. Iya, semprot boleh bismillah semprot. Pakai raket boleh. Naruh baygon itu, taruh baygon, cap apalah, ya terserah lah. Taruh bakar. Nah ketika pertama bakar itu baca bismillah. Kenapa? Itu dipastikan baygon itu akan membunuh nyamuk. Dan nyamuk itu ada yang memberikan rohnya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita menyebut bismillah, ya, menghormati Rabbul Alamin. Allah Tabaraka. Tapi kalau begini, ya, pokoknya mampus kamu semua, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada kalimatnya wa khairuha al-fa'lu. Sebaik-baik itu ada kalimat yang baik. Ya, artinya apa? Kalau kita dengan sumpah serapah, tetap akan diminta keadilannya. Jangan begini, dia kan nggak punya telinga. Allah sami'un, maha mendengar. Gitu kan? Jadi udah nyamuk di satu aja Pak, sampai dilindasnya kencang. Nggak usah, ukuran nyamuk mati selesai Pak. Selesai. Nyamuk tuh apa sih yang bikin ribet itu? Gigitannya apa suaranya? Hah? Kedua-duanya. Ada juga yang ini suaranya tuh kayak helikopter gitu. Kalau satu, kalau banyak tuh kenceng banget. Ya, ada juga mah nggak ngegigit, cuma suaranya doang. Ganggu juga kan? Apalagi ya suaranya ya, gigitan yang bikin gatal. Tapi tetap boleh dibunuh. Bismillah. Nyamuknya 10 Pak, lumayan. Baca bismillah berapa kali? 10 kali. Bismillah. Lama-lama kesel kejeput. Bismillah. Tidak boleh zalim, Pak. Tidak boleh zalim. Kata nyamuk sekecil gini kok kamu emosian. Sabar tetap. Oh ya Allah yang memberikan rohnya. Hati-hati, sering di rumah ya. Nyamuk, kecoa, apalagi lalat, cicak boleh dibunuh, bahkan sunnah. Tetapi tetap tidak boleh emosi. Tidak boleh emosi. Seukurannya gini. Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita yang halal saja, yang biasa disembelih, ya. Maka kata Nabi boleh disembelih, tetapi cara menyembelihnya harus syar'i. Apa diantaranya? Diantaranya kalau binatang hewan yang kecil, kelinci, ayam itu, maka pisaunya ditajamkan. Kenapa demikian? Supaya tidak ada unsur menyakiti. Ya, ditajamkan. Kalau nggak tajam tidak boleh, kata Nabi, harus tajam. Yang kedua, ya, baca bismillah. Sehingga kalau
gesek-gesek itu sembelih kemudian lepas gitu kan, nah, itu sudah tidak boleh, lepas atau ganti pisau gitu, itu akan menyakiti, itu tidak boleh, udah menjadi bangkai dia, tidak boleh, itu harus sekali. Ini laki-laki yang biasa nyembeli, tapi juga aneh ada laki-laki yang nggak berani nyembeli ayam aja, nggak berani. Gimana diajak perang nanti? Ya, nyembeli ayam aja nggak berani. Masa nggak boleh lihat darah nggak berani? Gimana? Istrinya melahirkan darah juga. Ada yang begitu. Ya, ini Bismillah, nggak boleh maaf saja. Nah, termasuk itu yang halal. Dan juga tidak boleh binatang yang halal ketika kita mau sembelih dibikin stres, nggak boleh. Nyembeli ayam 10 Pak, ini di sini di depannya, sini sembelih. Jadi ayam yang belum disembelih ngelihat temannya disembelih, itu juga nggak boleh, kezaliman. Kalau kan tempat potong gimana? Tekuk langsung, tek. Itu nyembelihnya udah nggak syar'i itu. Udah ditekuk gak baca Bismillah lagi. Halal apa haram itu? Halal, nggak boleh. Ustaz kan beli nasi kotak di mana tuh? Ya, Bismillah aja lah kan nggak tahu. Nasi kotak masa nanya dulu, ini siapa yang potong baca Bismillah apa enggak? Sekalipun enggak dia masih bilang saya baca Bismillah, bohong pasti. Biar apa? Biar laku. Maka antum ini para laki-laki kalau beli ayam dari tempatnya itu beli, saksikan motongnya, kemudian suruh baca Bismillah. Kalau enggak antum yang motong, ya baca Bismillah. Ini motong ayam ditekuk, lempar ke aduh ya Allah. Jadi sama dengan ikan aja kan sekarang, ikan lele itu. Coba lihat kalau dibeli ikan diapain? Getok garam sekali gak mati, getok lagi sampai itu teriak Pak kalau kita dengar. Loncat getok lagi. Sampai 3 kali digetok gak mati-mati, langsung getok, bandel banget sih. Bilang bandel mah bandel sebelah mananya? Ya kok bandel sebelah mananya dia? Na'udzubillah, ada cara yang memang tidak menyakiti. Karena ada di YouTube ya, bagaimana cara matiin lele itu yang tidak menyakiti. Maksudnya gak berkali-kali, tapi sekali sudah bisa mati dia. Masya Allah ya, ini Nabi telah mengajarkan. Kenapa Pak? Kasih sayang, bukan cuma kepada manusia, ya, kepada seluruh makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk-makhluk itu sejatinya semuanya adalah untuk berkhidmat, melayani kita manusia. Kita tidak boleh egois cuma sendiri kita, tidak. Seluruh makhluk berkhidmat kepada kita. Di dalam hadis kursi dijelaskan, bumi ini, kalau kita berada di atas bumi ini, planet bumi, kemudian sombong, aku bikin dosa dan maksiat, dia teriak kepada Allah, ya Rabb, izinkanlah aku untuk bergoncang, gempa, minta izin kepada Allah. Kemudian kalau Allah izinkan, gempa itu. Saking apa? Gak ridho melihat perilaku penduduk bumi itu, ya sudah gak bisa bersyukur kepada Allah, bahkan kufur nikmat kepada Allah. Minta Pak, minta digoncangkan. Itu bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, maka sebaik-baiknya adalah khairuha al-fa'al, berbicara itu yang baik-baik. Nah, dijelaskan juga oleh Nabi SAW, kalimatun sholiyah yasma'ahadukum. Kalau tadi tiba-tiba kucing kelindes, sudah hati-hati, ya, sudah hati-hati. Kita katakan, semoga ini pertanda baik dari Allah dan semoga Allah memaafkan saya. Itu yang bagus. Itu namanya al-fa'al. Ya, dan itu harus diucapkan oleh kita, bukan sebaliknya. Waduh, jangan-jangan bagaimana istri di rumah, bagaimana anak di rumah, istri sama anak di rumah sedang tidur lelap. Ya, ucapkan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan ini tanda kebaikan bagi saya dan Engkau memaafkan saya karena gak sengaja. Ini namanya kata Nabi al-fa'al, ucapan kalimatun sholihah, ucapan yang baik. Nah, dijelaskan oleh para salafus saleh. Termasuk al-fa'al itu jamaah sekalian berlaku kepada kita kalau berziarah menengok orang sakit. Ya, menengok orang sakit sekalipun sakitnya terlihat sudah parah, maka sebaik-baiknya ucapan adalah al-fa'al, ucapan yang baik, jangan tatuyun. Nah, orang sakit sudah parah sakitnya. Ya, tanya, apa ini? Ini diabetes dan sudah komplikasi. Ya, tiba-tiba bawa tatuyun. Hati-hati ya, teman saya kemarin begini 3 hari udah mati. Ini nggak boleh. Ini zalim Pak.
Tetapi sampaikan kepada orang yang sakit, insya Allah, ya insya Allah tidak ada sakit yang tidak ada obatnya, kecuali kematian. Optimis, support dia Pak, ya support dia. Itu cara kita menjenguk orang. Jangan dibanding-bandingkan. Boleh jadi memang ada betul komplikasi Pak, tapi ada juga orang komplikasi sudah berpuluh-puluh tahun belum juga Allah matikan. Begitu kan? Ini sering kita ada orang-orang yang menjenguk orang sakit itu nggak beradab, nggak ngerti, tatoyur. Begitu ada sakit sudah pasang selang, semuanya selang. Nengok berlima. Sampai di rumah sakit sama teman sama saudaranya, ya, sama keluarganya. Dia Bu hati-hati ya. Kenapa? Itu kan dekat rumah kita burung uncuy itu bunyi terus sudah 3 hari. Apa itu? Burung uncuy tahu? Bukan Pak, uncuy ya, cuy itu kan? Itu sudah 3 hari bunyi terus, hati-hati Bu ya. Nah ini tatoyur namanya. Haram Pak menjenguk orang sakit seperti itu, zalim. Apa kaitannya Mbak orang sakit dengan burung uncuy? Tetapi karena itu sudah membumi menjadi kebiasaan, bernasib sial, kalau ada burung uncuy yang bunyi pasti ada yang meninggal. Ini hati-hati. Nengok orang sakit kayak begitu. Ya. Makanya kalau orang sakit sudah parah-parah banget, kalau dia minta makan bilang sudah, karena sudah sakit, apapun gak ada pantangan boleh dimakan, terserah. Apalagi kalau kata dokter ini cuma 3 hari lagi bilang aja Pak, sekarang 3 hari ini boleh makan apapun boleh. Kalau nanya kenapa boleh, pokoknya boleh lah. Lah memang boleh, selama itu halal. Kalau haramnya gak boleh, gak boleh. Jangan kata dokter Pak bapak meninggal 3 hari lagi, maka makan aja gak boleh juga, boleh itu. Coba antum kalau nengok orang sakit itu briefing dulu lah teman-teman. Bagaimana Nabi ketika menjenguk orang sakit? Hilangkan dari sifat-sifat tatoyur, munculkan al-fa'al, terus berbaik sangka. Dan kalimat fa'al itu kalimat usaha harus bisa didengar oleh orang yang sakit supaya dia optimis. Kita kan kalau kita sakit kita orang, ya misalnya insya Allah Allah itu baik dan Allah itu sudah menyiapkan sebaik-baiknya pahala untuk bapak, untuk ibu yang sedang sakit. Ya kan? Bahkan Allah kalau mencintai hambanya diuji dengan penyakit sehingga dosanya habis, dan Allah ingin kalau antum, kalau kamu, kalau bapak, kalau ibu meninggal dunia tanpa membawa dosa. Kira-kira yang sakit optimis kalau gitu? Optimis, jangan hati-hati ya. Itu bukan nengok, itu gak usah dibawa kalau yang begitu. Gak usah dibawa di rumah sudah contoh. Kan? Biasanya kayak gitu Pak, begitu dia sakit cengengnya minta ampun. Ya, cengeng, penakut dan sebagainya. Gila nasihatin orang, wah itu pintar banget. Ya, naudzubillah. Hati-hati. Ini yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa tadi? Kucing, ular, burung uncuy, burung gagak, kupu-kupu masuk rumah, datang tamu. Kalau kupu-kupu kecil tamunya rakyat biasa. Kalau kupu-kupunya besar dan berwarna pejabat, macam-macam. Qala uridat alayya al-umam bil musimi ayyam al-hajj. Kata Nabi SAW, telah diperlihatkan kepadaku ya umat-umat pada musim-musim haji. Maksudnya apa? Ba'ajabani kasratu ummati, maka Nabi kagum karena umatnya banyak. Qad mala'u sahla wal jabal, telah memenuhi gurun dan juga gunung kalau haji ini. Qala ya Muhammad, ya wahai Muhammad, ardita, apakah engkau senang? Qala na'am, Nabi menjawab benar. Ayat biqala, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan lagi, fa inna ma'a haula'i 70,000 yadkhuluna jannata bighairi hisabin. Ketika diperlihatkan seperti itu, ya, lalu Rabbuna Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya bersama umatmu itu yang kau lihat banyak itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Bersama umat itu yang kelihatan Nabi banyak, memenuhi gurun dan gunung, tapi Nabi cuma bilang
hanya ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Berarti banyakkan yang mana? Yang tersisa atau yang 70? Yang tersisa hanya 70.000 dari orang-orang yang memenuhi gurun dan gunung. Mohon maaf, dari Indonesia aja berapa banyak jemaah haji? Setiap tahun berapa tuh? Ini yang kata Nabi SAW, kata Allah Taala bilang kepada Nabi, hanya 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Lalu kemudian Nabi bilang, wahum, mereka itu yang pertama alladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak minta orang lain untuk meruqyah. Jadi dari yang 70.000 orang itu yang akan masuk surga tanpa dihisab, ini untuk sudah kedua kali yang dijelaskan, tapi bukan lewat hadis ini, jalur ini. Ya, di antaranya kata Nabi SAW, cirinya mereka itu yang 70.000 itu, yang pertama mereka yang tidak minta diruqyah. Ruqyah itu apa? Dicampi-campi. Tidak minta dimantra. Nah, walaupun di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud adalah tidak minta diruqyah itu adalah dengan ruqyah yang tidak syar'i. Satu, ruqyah yang tidak syar'i. Makanya Anda sudah jelaskan, kalau jamaah sekali minta didoakan oleh siapapun orangnya, pastikan orang tersebut soleh. Satu. Kedua, pastikan doa yang dibaca itu bisa Bapak dengar, bisa Ibu dengar. Jangan ketika mereka berdoa atau ia berdoa, doanya gak bisa kita dengar. Mohon Pak doain saya. Ya, udah diem aja. Selesai. Itu sama dengan apa namanya? Mari kita menghentikan. Mulai. Selesai. Doa gak boleh begitu Pak. Yang berdoa harus kedengaran. Kalimatnya apa? Yang dibaca apa? Supaya apa? Supaya mustami yang mendengar itu mengamini. Itu sunnahnya. Tahu nggak hadis Nabi yang menyebutkan bahwa doa orang yang sakit itu mustajabah? Kita menengok orang sakit Pak, mendoakan orang sakit. Sebenarnya orang sakit pun juga punya kesempatan untuk mendoakan orang yang menjenguk. Dan Allah berikan kesempatan bahwa doa orang yang sakit itu mustajabah. Maka kalau kita menengok orang sakit, kita mendoakan orang sakit, ketika kita mau pulang kita juga minta apa? Didoakan oleh orang sakit. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Pernah begitu kan? Maksudnya doain orang sakit, pulangnya minta doain kan? Enggak, seakan orang sakit itu mati besok, perlu doanya. Nah, itu Nabi bilang dia punya mustajabah, punya doa mustajabah, minta didoakan. Insya Allah ya, doain saya juga, biar kita bisa bertemu lagi sholat berjamaah. Biar kita bisa bertemu lagi ngaji bersama, kata yang sakit, amin, kita sama-sama. Itu mustajabah doanya. Ini kadang-kadang satu arah, mentang-mentang yang sehat doanya sakit, yang sakit gak boleh doanya sehat. Mustajabah Pak. Ya, jangan dua zalim, gak usah doain saya, doain kamu aja yang lagi sakit. Nggak boleh juga, nggak boleh juga. Ya, ini yang kedua Pak, makna dalilnya sarkun diruqyah menunjukkan hadis ini. Seutama-utamanya orang yang sakit, orang yang sedang punya masalah adalah meruqyah dirinya sendiri. Itu yang utama. Maka ini kita yang menuntut ilmu mestinya tahu ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat atau doa-doa yang memang dibacakan oleh Nabi SAW ketika ada masalah. Mestinya tahu. Karena ini yang paling utama. Jadi gak dikit-dikit cari orang, kita harus punya sebagai IGD-nya itu Bang. Di rumah, diri kita sendiri. Istri tiba-tiba sakitnya aneh-aneh. Udah, ustaz mana nih yang bisa? Jangan ustaz mana, suami. Jadi dokter untuk istrinya. Dan kita sebagai suami juga jangan dikit-dikit nyuruh orang, ruqyah sendiri. Itu yang utama. Ya, Bapak punya pasar, punya toko, tiba-tiba pokok masalah mulu, ada masalah mimpi jelek-jelek, ruqyah sendiri di toko. Jangan cari orang pintar, nggak usah. Nggak ngerti orang pintar urusan dagang. Ya, ruqyah sendiri. Di rumah misalkan sama kok nggak nyaman, ya, nggak nyaman. Ada yang nyuci piring sendiri, umpama kan ada yang rumah begitu, ya. Mendingan kalau semuanya dicuci, separuh doang.
cuci semuanya alhamdulillah kan, sampai membantu. Ada tuh Pak, teman ada anak begitu, rumahnya gak laku-laku. Ustaz doain saya, kenapa? Rumah saya gak laku-laku. Sebenarnya kenapa? Orang setiap lihat ke situ, ya, kemudian dia nanya-nanya, Anda jelasin apa? Di sini kelebihan rumah itu suka ada yang nyuci piring sendiri. Lagi dijelasin, suka ada yang nyuci piring sendiri, benar itu Pak. Tapi nggak semuanya, yang gitu-gitu rupiah sendiri aja, nggak usah nyuruh orang, ya. Nggak usah nyuruh nyuci piring sendiri, tiba-tiba bangku bergerak, ya nggak ada masalah di rumah. Nggak masalah. Atau misalkan benar-benar ada yang jalan, gitu kan? Terlihat sosoknya, nggak ada masalah. Rupiah sendiri. Kita harus siap kalau begitu. Harus siap. Kita punya Allah gitu. Ya, Allah Maha mendengar, Sami' wal Basir, mendengar, melihat, munajat kepada Allah. Ya, baca suratul Baqarah, baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Perbanyak baca Quran di rumah dengan khusyuk, ridha, ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah, selesai. Kita katakan ini rumah aku, rumah kamu bukan di sini, pergi dia. Ya, pergi dia. Jadi jangan sedikit-sedikit aneh juga, cari orang pintar, cari dukun. Ya, dukun aja di rumahnya banyak jin, banyak. Ya. Dukun juga sakit kan? Sakit, dukun mati kan? Mati, ngapain ya? Kemudian sama kita rupiahnya laki-laki harus bisa semua. Karena kalau enggak dosa, ya dosa. Orang lain belum tentu ikhlas Pak, yang ikhlas harus kita sendiri. Satu. Yang kedua kata Nabi SAW, la yaktahun, mereka yang tidak membakar kulit mereka dengan tujuan sebagai dawa, penyembuh. Dulu namanya kay, besi yang dibakar, ditempel di tempat yang sakit pada zaman jahiliyah, dan mereka meyakini dengan bakaran besi tersebut maka penyakit bisa sembuh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi ulama yang lain berkata adalah segala sesuatu yang menyakiti tubuhnya itu yang disebut dengan yaktahun. Ya, termasuk masang susuk yang dari emas dimasukin. Ya, emas itu. Mas mana Purbolinggo atau mana nggak tahu, mas masukin, itu menyakiti, ya menyakiti, dan itu mesti bertaubat. Kalau sudah bertaubat tidak ada masalah, Allah pasti mengampuninya, asal taubatan nasuha. Ya, tato sama, tato juga sama. Alhamdulillah sekarang banyak hijrah itu, tato itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah taubatan, Allah Maha Pengampun, tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja sudah pakai tato, misalnya sengaja jago-jagoan ya. Ternyata begitu jago-jagoan kalau kirim nyamuk demam berdarah, ambruk di rumah sakit ya. Yang nggak pakai tato 1 minggu, yang pakai tato 1 bulan. Kata nyamuk rasain itu rasanya. Innalillahi itu, ya innalillahi itu jago-jagoan. Innalillahi. Besok begitu malam pertama menangis, menjerit di kubur itu, menyesal tiada taranya. Naudzubillah, menyesal. Begitu dia mendengar suara malaikat aja sudah hancur tulang belulang. Menyesal Pak, tatonya di mana-mana, garang ketika masih hidup. Begitu dikubur nangis Pak. Wallahi nangis tuh. Jangankan dikubur, diangkat di keranda, di bawah dia akan teriak, aina, kemana akan menangis Pak. Lagi hidup mah garang, orang melihat aja, ngapain lu lihat? Gue bacok, itu garang banget. Malam pertama di keranda, gak ada apa-apanya Pak. Anak mau pakai tato tuh kalau saya bisa melawan malaikat. Iya Pak, ya. Bisa malaikat kalau datang tampar, nggak usah saya mati, mau pakai tato. Tapi kalau masih begitu makan pedas muntaber, ya Allah ya Rabbi cengeng banget. Bukan cemen. Ngapain demam berdarah ambruk juga ya? Begitu kesel patah kakinya, ngapain pakai tato itu? Kalau sudah kuat ya Allah, itu kan aneh, itu hawa nafsu. Makanya kalau sudah bertaubat, menangis kepada Allah, apapun dosa kita. Ya, kalau kita selamat dari tidak diruqyah yang tidak syar'i, kemudian kita tidak menyakiti dengan besi tubuh kita, dan yang ketiga wala yatatayyarun, yang 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab, kata Nabi SAW, adalah mereka yang tidak bertatayur, tidak mengatakan sial kepada benda-benda makhluk-makhluk, tetapi mereka wa ala rabbihim yatawakkalun, bergantung bertawakal hanya kepada Allah. Gampang gak ini?
tiket untuk masuk surga tanpa hisab. Pertama apa tadi? Tidak minta di ruqyah. Yang kedua, tidak menyakiti tubuhnya dengan besi atau apapun, ya. Yang ketiga, tidak bertatoyur. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah, maka dia akan masuk surga bighairi hisabin wa adzabin, tanpa diaudit dan juga tidak akan diadab. Ini bahayanya selain daripada bersifat tatoyur dan lain sebagainya. Maka dakwahkan kepada kita, istri kita, keluarga kita, ya. Karena masih ada, walaupun sudah modern masih ada seperti itu, ya. Allah. Ya. Tapi silakan Pak untuk bersoal jawab sampai masuk waktu Isya. Ya, silakan. Ya. Apa hukumnya firasat atas kematian seseorang? Firasat, merasakan firasat Sama? atas meninggalnya atau kematian seseorang. Iya, kalau firasat pasti ada naluri, pasti ada, nggak ada masalah dengan firasat. Kok firasat tuh gak enak, itu hati kecil itu. Sudah, firasat itu dari hati kecil, ikutin. Firasat yang memang membawa kepada kebaikan, ya. Tapi kalau firasat yang membawa keburukan, dari syaitan, dari setan itu, ya. Firasat, tiba-tiba hati kecilnya gak enak ya. Nah, ketika ada firasat seperti itu, maka kalau baik, ya, memohon kebaikan kepada Allah. Kalau buruk, memohon perlindungan kepada Allah. Gak enak, oh tiba-tiba iya terjadi sesuatu. Ya. Dan itu jangan diceritakan kepada yang lain. Nah, khitan, ya, khitan itu sudah ada fatwa ulama dibolehkan. Ya. Kamu. Saya punya teman, dia kerja di restoran. Dia nanya, katanya dia suka-suka cuci-cuci bekas baju itu. Ya. Nah, terus dia nanya ke saya, kan katanya haramnya tuh kalau dimakan. Nah, terus kalau cuci-cuci gitu haram juga nggak? Gitu. Ya. Nyuci nggak haram, najis ya. Nyuci nggak haram, najis ya. Maka caranya, ya, cara membersihkannya, mensucikannya harus diantara harus pakai tanah. Nah, itu. Jadi kalau haram nggak haram dengan najis beda. Dia kalau cuci-cuci dia sebelum ini dia pakai sarung tangan. Katanya dia cucinya pakai sarung tangan. Ya, kalau sudah pakai hail namanya, penghalang yang tidak langsung bersentuhan, ya tidak ada masalah, ya, karena sudah pakai hail alat itu. Yang kalau pakai tangan itu kalau memang bersentuhan, ini enggak. Sekarang udah pakai alat seperti itu, ada masalah. Ya. Tapi lebih baik jangan di restoran seperti itu. Cari yang halal, ya. Yang halal. Tapi bisa, ya Pak. Susuk itu kalau bisa dikeluarkan, dikeluarkan. Kalau tidak bisa dikeluarkan, ya sudah, bertaubat kepada Allah. Karena ada jenis susuk kata Mbah Dukun, kalau susuknya sudah mati itu nggak bisa dikeluarkan, sudah aktif. Tapi kalau susuknya masih aktif, katanya bisa dikeluarkan, ya. Kan susah itu di mana? Biasa di rongsen tuh baru ketahuan kan, di mana ada termas. Makanya jangan bikin repot dah, susah ya. Jadi ada masalah. Kecuali kalau bisa kelihatan banget tuh, dibedah, boleh. Sayang kan, kalau susuk berapa miligram itu? Kalau masuk ke emas, ada yang pernah tahu? Berarti nggak pasang, alhamdulillah. Masa tahu berapa itu? Kan kalau setengah gram aja lumayan, emas murni kan? Lumayan masuk tubuh. Dijual berapa sekarang? 1 gramnya udah 500.000 murni, 250 keluarin aja. Tapi Ustaz ongkos keluarnya lebih mahal, ya, itu masalahnya. Lebih mahal itu masalah. Hati-hati Pak, memang itu hawa nafsu ya kayak begitu. Tapi kalau yang begini Pak, ada orang yang pasang itu susuk sekarang multi. Ada yang dari emas, ada yang dari minyak, yang ada juga dari berlian, macam-macam. Kalau yang untuk kekebalan itu biasanya dari minyak yang dibelah, di black di belakangnya itu berapa mili itu dimasukin minyak berapa cc, kemudian ditutup lagi. Dan minyaknya nggak murah itu, ya. Ada yang 1 cc-nya 900.000.
Ya, padahal minyak yang pakai sholat kita cuma berapa satu botol? 25.000 dan 15.000 dipakai langsung hilang. Cepat itu untuk kekebalan sampai seperti itu. Nah itu bahaya. Itu sudah menjadi darah, menyatu semua. Ya. Dan kalau orang-orang kayak begitu kan pasang badan, pasang bodi. Ya, kereta menabrak aja, wah kuat saya tabrak, milih juga, hancur juga. Hancur juga bahaya. Ya. Adalah yang punya masa-masa lalu gak ada masalah, begitu taubat kepada Allah, ada masalah. Suka Apa itu suka? Itu ibu-ibu ya? Ya pokoknya susu nggak boleh lah. Ngapain juga di KB sih? Orang Nabi bangga kalau kita punya anak banyak gitu kan. Malah mencari bahwa perempuan itu yang apa namanya banyak melahirkannya. Jangan yang sedikit. Jadi kalau antum yang belum nikah tuh cari perempuan yang memang banyak melahirkan, subur. Itu yang dicintai oleh Nabi. Iya. Orang tua dulu anaknya 12 senyum aja. Anaknya berapa? Alhamdulillah 12. Sekarang 4 aja mau bilang alhamdulillah 4 bang susah. Berapa anaknya? Malu berapa? 4. Makanya orang tua dulu ketika anaknya 12 gak pernah ngeluh. Ya, gak pernah ngeluh. Padahal paginya makannya yang burger itu. Apa ini? Yang tahu tuh tadi. Nah itu, ya sore nggak tahu makan umbi-umbian, senyum aja alhamdulillah. Sekarang burger makanya, ya kan? Mengeluhnya anaknya 4. Kurang syukur nikmat. Semakin nggak syukur nikmat, semakin susah hidupnya. Ya, tapi kalau kita syukur nikmat, udah selesai aja. Jadi jangan mengeluh. Kalau anak 4 itu masih kurang. 40 dari bininya 4, 10. Maunya bapak-bapak. Tapi masih ada silakan. Yang cicak tadi penjelasannya apa sunahnya di Iya, disunahkan itu ketemu itu di Gak mengenal apa malam Jumat, gak sering malam Jumat juga ada masalah. Ya, sunnah, tapi tetap tidak boleh emosi. Harus bismillah. Tapi yang dimaksud adalah cicak yang mengganggu kita. Jangan dicari-cari. Mari kita cari cicak bunuh, nggak boleh. Yang tiba-tiba kan ada tuh, tiba-tiba jatuh ke makanan, tiba-tiba ada di kamar kita, ya tiba-tiba masuk ke baju kan begitu kan? Itu boleh. Jangan sebelumnya dicari di luar. Mari kita cari cicak. Izinnya enggak ada begitu. Ini juga salah bahasanya kalau seperti itu. Ya, yang memang datang tiba-tiba ngaku. Kan ada tiba-tiba masuk ke gelas dia. Ya, ini belum diminum, dia udah duluan nyungsep. Nah itu boleh bismillah bunuh. Ya, dibunuh aja. Yang seperti itu. Jadi jangan dicari. Dulu kan ada dari tikus mana-mana. Cicak kosata yang ada. Masih ada waktu, silakan Pak. Kalau Ya. menindas kucing katanya Seperti kaos pakai kaos ya. Biar apa? Harus kita sendiri yang membunuhnya. Gini Pak. tadi biarin. Kalau memang kita sudah melakukan suatu dosa, sengaja atau gak disengaja, maka ya kifaratnya menyempurnakannya. Tidak boleh berkaitan dengan mitos. Kucing itu kan besar itu, ya. Maka kalau ngeles kucing berarti diambil, ya diambil ditanam aja. Apa harus dibungkus pakai kaos yang kita pakai? Enggak juga. Udah nggak pakai baju, cuma kaos dibungkus. Takut kalau gini nggak juga. Apa harus pakai kain kafan? Enggak juga. Yang penting ditanam supaya nanti kalau sudah jadi bangkai nggak bau, ya. Seperti itu. Kecuali tikus-tikus, sebetulnya tikus juga kalau bapak sadar bunuh tikus, ambil dibuang Pak, jangan dibiarkan. Kenapa? Hadisnya jelas kan? Tingkatan iman yang paling rendah itu apa? Menyingkirkan duri dari. Ini enak aja tikus, kucing keliling sama kita cuma dibiar pelototin aja biarin. Itu dosa itu Pak. Jadi bukan mitosnya, tapi dosa karena kita sudah berbuat. Ya kan, duri saja harus disingkirkan berpahala. Bagaimana tikus yang gede, kucing yang gede gak disingkirkan. Tapi kalau tadi ada tambahannya apakah harus pakai kaos itu nggak tahu. Tapi nggak mesti begitu. Yang penting dikubur supaya tidak tercium baunya. Insya ya, jangan dibiarkan. Ada yang berhenti tengok, dipastikan mati apa enggak. Dan uniknya kucing loh Pak,
kalau terlindas masih hidup, dia nggak mati di tempat. Dia akan cari tempat yang aman, dia mati sendiri. Jangan nanti kucing begitu. Uniknya kucing. Kecuali kalau memang plek palanya langsung di situ ya. Tapi kalau badannya yang lain, dia cari tempat ya, menyingkir, padahal dia mati juga. Itu kucing. Nah, seperti itu. Jadi gak mau repotin orang. Sebaik-baiknya mati kucing. Gak mau repotin orang. Ya tolong tuh, hindarilah sifat-sifat yang harus diapain nggak ada. Nah, supaya aman. Tapi sudah masuk waktu isya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.